Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Idahul Mahajjah fi Bayani Sabilis Salaf. Kita lanjutkan kajian kita pada Syarah Masail Jahiliyah pada bab Al-Mas'alatus Sabi'ah Asyarah Ba'dal Mi'ah, yaitu al-mas'alah atau permasalahan jahiliyah yang ke-117 pada perkataan muallif, al-imanu bi ba'di ma anzala duna ba'din. Al-imanu bi ba'di ma unzila duna ba'din. Di antara permasalahan jahiliyah adalah beriman dengan sebagian yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan mengkufuri sebagian yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan berbuah amal yang soleh. Muallif mengatakan, ini sebenarnya sudah kita singgung sebagian dari dalilnya, namun tidak mengapa kita ulang dari awal pada bab yang ke-117 ini, yaitu beriman kepada sebagian wahyu Allah dan menolak sebagian yang lainnya. Salah satu tujuan penulis mencantumkan bab ini di dalam kitab ini, di sisi lain menjelaskan bahwasannya kaum muslimin adalah terkenal sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah secara totalitas. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang definisi Islam pada kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, beliau menyebutkan bahwasannya Islam itu ada 3 poin, ya, secara keseluruhan Islam ada 3 poin. Yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu pasrah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengesakannya. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Dalam ayat tersebut disebutkan, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku semuanya aku persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal inilah aku diperintah dan saya adalah orang yang benar-benar pertama kali masuk ke dalam Islam, berpasrah diri. Maka dari ayat ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan yang pertama, makna Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa menyerahkan dirinya? Dengan mentauhidkan Allah, dengan menganggap Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dengan benar. Ini Islam, inti Islam. Yang kedua, al-inqiyadu lahu bit-tha'ah, tunduk dan patuh kepada Allah sebagai konsekuensi dari ketentuan pertama tadi. Kita sudah pasrah. Namanya orang pasrah, dia tunduk dan patuh, tidak mengambil sebagian atau menolak sebagian yang lainnya, ya. Dan pada ketentuan kedua inilah bertolak belakang dengan orang-orang jahiliyah yang disebutkan di dalam bab ini, ya. Perbedaan muslimin dengan orang-orang kafir atau musyrikin yang disebutkan di dalam bab ini adalah mereka beriman sebagian tetapi menolak sebagian yang lainnya. Namun muslimin tidak. Dia secara totalitas, kata Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam
Surat Al-Baqarah, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Ketika Rabb-nya mengatakan kepada Ibrahim, "Aslim," berserah dirilah kepada Allah, Nabi Ibrahim mengatakan, "Aslamtu lirabbil alamin." Aku berserah diri kepada Rabbul Alamin. Ya. Maka atas konsekuensi yang pertama, menganggap Allah satu-satunya Tuhan, wajib bagi dia tunduk dan patuh kepada yang dianggap Tuhan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, inti dari Islam adalah al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan. Ya, berlepas diri dari segala macam kesyirikan beserta pelakunya. Untuk menjauhi kesyirikan ada 2 poin. Menjauhi ibadahnya atau sesembahannya plus menjauhi pelaku kesyirikan. Kata Nabiullah Ibrahim di dalam surat Al-Mumtahanah, ya, "Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah dan kepada kalian sendiri. Di dalam surat Maryam juga disebutkan Nabiullah Ibrahim, "Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu Ishaq wa Yaqub." Ya, ketika Ibrahim menjauhi pelaku kesyirikan dan sesembahan mereka, 2 yang dijauhi. Kami berikan Ibrahim, Ishak dan Yakub. Wa kullan ja'alna nabiyya. Semuanya kami jadikan sebagai nabi. Ini adalah 3 makna Islam secara inti dari Islam. Saya ulang, adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian tunduk dan patuh kepada perintahnya. Kemudian yang ketiga adalah berlepas diri dari kesyirikan. Pada bab ini disebutkan bahwasanya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang mengikuti mereka mereka mengambil sebagian wahyu yang cocok kepada hawa nafsunya dan menolak sebagian yang lainnya. Di sini Syekh Shalih Fauzan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil." Dan ketika kami mengambil perjanjian kepada Bani Israel, "La ta'buduna illallah." Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. "Wa bil walidaini ihsana." Dan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. "Wa dzil qurba." Dan berbuat baik kepada kerabat. "Wal yatama." Dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa qulu linnasi husna, dan berucaplah yang baik kepada manusia, wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kemudian kalian pun berpaling kecuali yang sedikit. Yang banyak apa? Berpaling dari perintah Allah ini karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Allah mengatakan illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kecuali yang sedikit saja dari kalian wahai Bani Israel. Termasuk di situ pengikutnya Musa sedikit. Pengikutnya Isa sedikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yahudi terpecah menjadi 71. Yang selamat 1, yang 70 di neraka. Nasrani menjadi 72 terpecah. Yang 1 selamat, yang 71 di neraka. 1 dari golongan Yahudi mereka lah yang mengikuti Musa alaihi salam. 1 dari Nasrani yang dimaksud adalah yang mengikuti Isa alaihi salam. Ya. Dan hal ini juga terjadi pada kaum muslimin, terpecah menjadi 73. Setiap zaman yang mengikuti jalan nabinya sedikit. Jadi disebutkan Yahudi 1 ya banding 70, Nasrani 1 banding 71, kaum muslimin 1 banding 72. Dan sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum." Kemudian kalian berpaling
kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Sudah sunnatullah pengikut para nabi dengan mengikuti wahyu yang benar itu jumlahnya sedikit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Dan sedikit hambaku yang mau bersyukur. Yang mau bersyukur adalah yang mau beriman kepada Allah. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Kemudian ayat berikutnya mengatakan tentang mereka. Dan ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian, la tasfikuna dima'akum. Janganlah kalian menumpahkan darah. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Dan janganlah kalian mengusir penduduk dari negerinya. Tsumma aqrartum wa antum tashhadun. Kemudian kalian setuju dengan perjanjian itu, bahkan kalian menyaksikan sendiri. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian setelahnya kalian justru membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Dan kalian mengusir penduduk dari rumah-rumah mereka. Artinya apa? Ayat ini menjelaskan perjanjian yang tadi dikhianati oleh Bani Israel. Tadhaharuna alaihim bil itsmi wal udwan. Bahkan kalian menampakkan permusuhan. Padahal kalian tahu di atas pelanggaran tetapi menampakkan permusuhan. Tidak ada rasa bersalah. Kemudian Allah mengatakan wa iyyatukum usara. Tapi sedangkan jika di antara golongan kalian ditawan sebagai tawanan perang, tufaduhum wa huwa muharramun alaikum. Ya. Kalian tebus. Kalian tebus padahal perjanjiannya jangan membunuh, jangan mengusir penduduk dari negerinya, dan kalau ada tawanan perang silahkan tebus. Menurut mereka yang cocok dengan hatinya yang nomor 3. Sementara yang nomor 1 dan nomor 2 tidak sesuai dengan hatinya. Maka mereka langgar yang nomor 1 dan 2. Mereka ambil syariat wahyu yang sesuai dengan hatinya. Terjadi atau tidak di kalangan kaum muslimin? Terjadi. Pernah saya sebutkan pekan yang lalu disinggung oleh Syekh Shalih Fauzan, kaum muslimin kalau mau kembali ke agamanya, sebabnya berapa? 2. Sebabnya 2. Yang pertama, ketika uangnya dihutang orang terus orangnya nggak bayar-bayar, datang dia ke ustadz, ustadz gimana hukumnya si fulan, nggak bayar-bayar utang saya. Yang kedua masalah apa? Warisan. Sudah selesai urusannya, kembali lagi dia meninggalkan agamanya. Karena dua poin ini yang mereka anggap cocok untuk dirinya. Adapun belajar akidah, kajian ilmu, belajar hadis buat apa? Nanti mengganggu waktu saya, menghabiskan waktu saya, dan alasan yang lain sebagainya. Ya. Ini terjadi di kalangan kaum muslimin. Wa fil ayatil ukhra, di ayat yang lainnya yang menyebutkan tentang mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 87. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Kata Allah, apakah setiap rasul yang datang kepada kalian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian harus dustakan rasul tersebut, kalian menyombongkan diri, bahkan sebagian dari kalian membunuh rasul-rasul tersebut. Ya. Ini adalah bagaimana sikap-sikap orang jahiliyah terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di akhir bab Syekh Shalih Fauzan menyebutkan wa fi hadza 'idhatun lil muslimin. Pembahasan ini adalah nasihat bagi kaum muslimin alla yaf'alu mithla fi'lihim, supaya jangan bersikap seperti sikap mereka. Ya, makanya tadi saya sebutkan di awal, kaum muslimin
agamanya Islam, intisari dari Islam adalah 3 poin yang saya sebutkan tadi di awal. Ya. Dan itu sangat berbeda jauh, bertolak belakang dengan sifat orang-orang jahiliyah. Kita lanjutkan bab berikutnya, al-mas'alatu tsaminatu 'asyarah ba'dal mi'ah. Permasalahan yang ke-118, al-imanu bi ba'dir rusul duna ba'din. Ya, orang-orang jahiliyah beriman kepada sebagian rasul Allah tetapi mendustakan yang lainnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan di sini at-tafriqu bainar rusul. Mereka membeda-bedakan di antara rasul-rasul. Ya, antum lihat sampai sekarang di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu kan Taurat. Perjanjian Baru Injil itu sudah diubah-ubah. Ya, yang padahal dulu aslinya menyebutkan seluruh nabi, tapi oleh mereka yang nabi-nabi Arab saat ini tidak ditemukan dalam kitab mereka, dihapus. Mereka tidak mengakui nabi-nabi dari Arab. Yang mereka akui yang dari Bani Israel. Ya. Nabi Arab ada 4. Ya, Hud, Saleh, Syuaib, dan Muhammad. Hud, Saleh, Syuaib, Muhammad ini mereka hapus dari kitab yang mereka anggap kitab suci. Ya, padahal itu adalah Taurat dan Injil yang sudah diubah-ubah. Mereka anggap nabi ini hanya dari keturunan Bani Israel. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan at-tafriqu bainar rusul bil imani bi ba'dihim wal kufri bil ba'dil akhar. Mereka membeda-bedakan antara rasul, sebagian mereka imani, sebagian mereka kufuri. Ammal wathaniyun wal musyrikun fala yu'minuna bir rusuli aslan. Adapun orang-orang musyrik selain dari ahlul kitab, selain dari Yahudi dan Nasrani, memang mereka sama sekali tidak percaya dengan rasul. Tapi ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, yang harusnya mereka itu beriman kepada seluruh rasul karena tertera di dalam kitab suci mereka, tetapi mereka pilih-pilih. Ya, sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka tidak akui rasul yang tidak di jalur keturunannya. Dan yang terakhir adalah Muhammad, ujian bagi mereka. Beliau menyebutkan, ammal yahud fa innahum kafaru bi Isa alaihi salam. Yahudi tidak mengakui Isa sebagai nabi. Yahudi enggak mengakui Isa sebagai nabi. Mereka katakan Isa ini adalah anak zina. Mereka katakan Isa adalah anak zina. Wa kafaru bi Muhammad, dan mereka juga tidak mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Wan Nasara kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang Nasrani, mereka percaya Isa adalah nabi, bahkan diangkat di atas derajatnya sebagai Tuhan bahkan. Namun mereka tidak percaya dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man kafara bi nabiyyin wahid fahuwa kafirun bil jami'. Padahal barang siapa yang kufur terhadap satu nabi saja, sama saja dia kufur terhadap seluruh nabi. Kenapa? Karena seluruh nabi saling bersambung dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Satu saja dikufuri, dia sama saja mendustakan Allah. Kalau mendustakan Allah sama saja mendustakan seluruh nabi. Yang nabi-nabi tadi satu dengan yang lainnya saling menyampaikan akan ada nabi berikutnya, akan ada nabi berikutnya. Maka barang siapa yang kufur terhadap satu nabi, sama saja kufur terhadap nabi yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Qulu amanna billah." Katakanlah, wahai ahlul kitab, saya atau kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan kami beriman kepada yang diturunkan Allah kepada kita.
yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila ila Ibrahim. Ya, dan yang diturunkan kepada Yahudi adalah Taurat. Kemudian juga imanilah yang Allah turunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub wal asbat. Mereka imani tentunya Ibrahim, Ishak, Yaqub, al-asbat. Al-asbat ini anak-anaknya Yaqub yang 12, kemudian turunannya adalah nabi-nabi. Mereka imani ini. Ya. Kemudian Allah tambah, wa ma utiya Musa wa Isa. Dan juga yang Allah turunkan kepada Musa dan Isa juga imani. Sama. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan kepada seluruh nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amanar rasulu bima unzila ilaih, Nabi Muhammad yaitu seorang rasul yang beriman kepada yang diturunkan kepadanya mir rabbih, dari Allah, wal mu'minun, dan orang-orang mukmin pun yang mengikuti Nabi Muhammad beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad. Kullun amana billah, mereka semua beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, lafadznya rusul, rasul, semuanya. Di sini dalil, ya, kalau seseorang tidak percaya kepada satu nabi saja, maka dia menghapuskan seluruh nabi yang lainnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi, kami tidak membedakan salah satu di antara rasul-rasul tersebut. Semuanya sama, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh Jibril di dalam hadis yang panjang, ya, hadis Jibril, Nabi Muhammad ditanya, akhbirni anil iman, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang apa itu iman. Maka Rasulullah menjawab dengan berapa? 6 rukun iman. Iman kepada Allah, kata Nabi Muhammad, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul. Ini pokok pembahasan kita. Nabi Muhammad mengatakan iman kepada rasul-rasul, bukan hanya rasul satu, tapi rasul-rasul semuanya. Ya. Maka di poin iman yang keempat ini, jamaah sekalian, iman kepada rasul-rasul, pertama, wajib bagi kita menetapkan dengan dalil Al-Quran maupun Sunnah siapa yang menjadi rasul, itu adalah rasul, itu adalah nabi. Ya, tentu dengan dalil, ya. Kemudian yang kedua, kita mengimani nama-namanya yang disebutkan. Kita mengimani nama-namanya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nabi dan rasul ada berapa? 124.000. Ahsan. 124.000. Kalau rasulnya 313. Ahsan. Rasulnya adalah 313. Ada hadiah, ya? Ya. Kita beriman kepada nama-namanya yang disebutkan dengan dalil. Seperti yang antum ketahui mungkin 25 nabi dan rasul. Di situ ada disebutkan juga Yusha' bin Nun. Siapa Yusha' bin Nun? Yang menyertai Nabi Musa. Di situ ada Nabi Syith. Ya. Kemudian ada nabi-nabi yang lainnya, Khadir. Di luar 25 nabi dan rasul, tidak sebatas 25 itu saja. Rasulullah mengatakan jumlahnya total 124.000 nabi dan rasul. Maka kita imani jumlahnya, kita imani namanya. Adapun yang tidak disebutkan namanya, kita imani secara global. Ini cara kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu iman yang keempat.
Beliau mengatakan di sini, wala yakfil imanu bi ba'dihim. Tidak cukup beriman kepada sebagiannya dan menolak sebagian yang lainnya. Bal la budda minal imani bihim jami'a. Bahkan wajib beriman kepada seluruh rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang panjang tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, di situ disebutkan nabi tanpa nama. Kata Rasulullah, uridat ilayyal umam. Ditampakkan kepadaku beberapa umat. Kemudian kata beliau, saya melihat ada nabi yang membawa 3 pengikut. Hanya 3 pengikutnya. Ada nabi yang membawa 2 pengikut. Ada nabi yang tidak membawa pengikut sama sekali. Tidak disebutkan namanya, tapi di situ disebutkan oleh nabi, ini adalah nabi. Ya, maka kita imani jumlah tersebut walaupun tidak diketahui namanya. Nah, selesai al-mas'alah al-thamina asyara ba'da al-mi'ah. Sekarang kita masuk ke masalah yang ke-119. Al-mahajjatu fima laysa lahum bihi ilm. Ya, termasuk perkara jahiliyah adalah mendebat atau melakukan perdebatan padahal mereka tidak memiliki ilmunya. Melakukan perdebatan atau penolakan padahal mereka tidak memiliki ilmu. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-mas'alatu at-tasi'atu 'asharah ba'da al-mi'ah, permasalahan ke-119, mukhasamatuhum fima laysa lahum bihi ilm. Ya, perdebatan mereka tanpa ilmu. Perdebatan mereka tanpa ilmu. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, ay anna ahlal jahiliyah yujadiluna wa yukhasimuna fima laysa lahum bihi ilm. Kebiasaan orang jahiliyah adalah hobi mendebat. Yang penting pertama tolak dulu. Ya. Walaupun di situ dia tidak punya ilmunya. Menampakkan kesombongannya, menampakkan kebesarannya. Yang penting debat dulu. Ini permasalahan jahiliyah. Wal wajib, kata Syekh Shalih Fauzan, yang seharusnya annal insana la yujadilu illa bi ilmin. Yang seharusnya ketika kita ingin mendebat, ingin menyanggah, wajib bagi kita punya ilmunya dulu. Ya, ingin mengingatkan orang barangkali atau ingin menyanggah argumentasi orang, maka kita harus punya ilmu. Itu syaratnya. Kalau tidak, bisa jadi hal yang kita sanggah itu berbalik kesalahannya kepada diri kita. Amma ma la ya'lamuhu fa innahu yaskutu anhu. Adapun orang yang tidak punya ilmu, harusnya dia diam. Harusnya dia diam dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi. Mereka mendustakan nabi-nabi mereka, mendebat dulu walaupun mereka enggak punya ilmunya. Ya, contohnya ketika Nabi mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah saja, jangan sembah yang lainnya. Mereka sanggah dulu, siapa Anda? Kok tahu-tahu ngajak atau mengajarkan ajaran seperti ini? Kami sudah terbiasa dengan menyembah berhala, kubur, pohon-pohon dan lain sebagainya. Kenapa Anda datang kemudian mengajak kepada ajaran yang baru ini? Ya. Seperti Fir'aun yang mengatakan kepada Nabi Musa dalam surat Thaha, apakah engkau ini datang kepada kami wahai Musa, ingin mengusir kami dari negeri kami? Ya. Nuh ketika datang kepada kaumnya dikatakan, wahai Nuh, apakah kamu berdakwah ini tujuannya ingin cari kedudukan? Ya. Kenapa kok bawa ajaran baru? Apa sih? Mau cari sensasi? Atau apa?
Nah, ini mereka. Ya. Tidak memiliki ilmu. Yang penting mereka mendebat dulu. Walamma ya'tihim ta'wiluhu, yakni ketika mereka sudah tahu hakikat sebenarnya siapa mereka, itu nabi-nabi Allah, mereka mengajak kepada ajaran yang benar, mereka pun terdiam, mereka pun malu dan lain sebagainya. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa hadza yatadammanu nahiyatain, dan sikap seperti ini mengandung dua sisi. Yang pertama, annal insana la yadkhulu fi ma la ya'lam. Bisa jadi manusia itu masuk kepada sesuatu yang dia tidak ketahui ilmunya. Wala yunkiru ma la ya'lam. Atau bahkan ya, dia tidak mengingkari sesuatu yang dia tidak ketahui ilmunya. Kalau kondisi manusia seperti ini, dia tinggal mengatakan Allahu a'lam, karena tidak tahu apa-apa. Ya, kalau ada sesuatu dia mau mengingkari, apa yang harus saya ingkari? Saya nggak tahu. Saya iyakan juga, nggak tahu ini benar atau enggak. Maka dalam kondisi seperti ini dianjurkan untuk mengatakan Allahu a'lam. Ya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada nabinya perkataan wa qur rabbi zidni ilma. Ya, wahai Muhammad, kalau engkau tidak tahu, setelah mengatakan tidak tahu, berdoa kepada Allah, rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Beliau mengatakan fal insanu la yadda'i annahu ahata bil ilm. Ya, manusia itu tidak sepatutnya mengaku dia menguasai seluruh ilmu, enggak mungkin. Bal yataqasar. Manusia ini terbatas ilmu. Mungkin dia mengetahui sebagian bidang ilmu tetapi jahil kepada sebagian yang lainnya. Ya. Ada orang mengetahui ilmu hadis, sangat mahir dia di dalam ilmu hadis, tetapi masalah tafsir Al-Qur'an dia agak kurang. Atau di dalam masalah fikih dia agak kurang, atau ada orang menguasai fikih tetapi di dalam masalah akidahnya kurang. Dan beginilah manusia. Ya, beginilah manusia seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, kisah Musa dan Khadir ya. Kisah Musa dan Khadir. Musa mengatakan kepada Khadir, bolehkah aku mengikutimu dengan atau dalam rangka mengambil ilmu darimu wahai Khadir? Di dalam riwayat disebutkan Khadir mengatakan, sebenarnya saya juga tidak lebih mulia darimu. Engkau mengetahui apa yang tidak saya ketahui, saya mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Beginilah manusia saling melengkapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ya, setiap orang yang punya ilmu masih ada yang di atasnya, masih ada yang di atasnya. Hatta yantahil ilm ila Allah Subhanahu wa taala. Di atasnya masih ada di atasnya lagi. Di atasnya lagi masih ada di atasnya lagi sampai berakhir ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujung ilmu, kesempurnaan ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sisi kedua, ketidaktahuan manusia, annahu la yunkiru syai' alladhi ya'lamuhu ghairuhu. Dia tidak mengingkari sesuatu yang diketahui orang lain. Fa idza kana 'inda ghairika 'ilmin khafi 'alaik fala tunkir ma 'inda ghairik. Jika di dalam dirimu belum memiliki ilmu yang dimiliki orang lain, dimiliki selainmu, jangan dulu diingkari, jangan dulu dicela orangnya. Tanyakan dulu kepada dia. Ya. Contohnya barangkali kita taunya sholat harus turun tangan dulu, sujud turunnya pakai tangan dulu. Taunya situ sudah. Karena memang yang dipelajari sampai di situ. Ternyata di daerah lain dia melihat orang yang turun sujudnya pakai
lutut dulu, langsung bid'ah ini. Bisa seperti ini? Tidak bisa seperti ini. Tanyakan dulu kepada orang tersebut. Mungkin ada sesuatu yang belum kita ketahui. Ya, mungkin ada sesuatu yang belum kita ketahui. Dan ini menunjukkan adab orang yang berilmu. Menunjukkan bagaimana adab orang yang berilmu. Tawadhu, merasa tidak tahu. Ya, merasa tidak tahu, bukan malah menghukumi, langsung mencela dan yang lain sebagainya, tidak. Walihada yaqulul ulama. Oleh karena itu para ulama mengatakan hadhil ibaratul lati yukarrirunaha daiman man hafidha hujjatan ala man lam yahfadh. Para ulama membuat sebuah istilah yang selalu diulang-ulang. Man hafidha hujjatan ala man lam yahfadh. Ya. Barang siapa yang hafal sebuah dalil, ini didahulukan daripada yang tidak hafal. Ada kaidah yang lainnya, yang mengetahui lebih didahulukan daripada yang jahil. Ya. Ini membuktikan bahwasannya tidak semua ulama itu menguasai seluruh ilmu, ya ikhwan. Kemudian kita masih ada waktu masuk ke dalam bab berikutnya, yaitu tadi kesimpulan dari bab 119 bahwasannya orang-orang jahiliyah salah satu bentuk penyimpangan mereka dan kenapa mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah sikapnya melakukan bantahan terlebih dahulu. Tidak peduli dia apakah ini hak atau batil, yang penting bantah dulu. Ya, walaupun di situ dia tidak memiliki ilmunya. Bagaimana sikapnya orang ketika seperti ini? Kata para ulama, ini sebab orang terhalang dari hidayah. Kok bisa? Dari mana? Kalau kita perhatikan, orang yang suka bantah dulu di awal, bantah dulu, yang penting bantah dulu. Sudah, ternyata di kemudian hari dia tahu, oh ternyata benar, terbukti kebenarannya. Dia mau maju, sungkan dia. Sudah terlanjur frontal, terhalang dia dari kebenaran, terhalang dari hidayah. Malu dia terlanjur, waduh sungkan. Ngapain saya waktu itu terlalu bersemangat ya. Seandainya saya dulu tanya dulu kayak dan lain sebagainya. Nah ini terhalang dari hidayah. Dan antum melihat beberapa kaum muslimin ya, yang sudah terlanjur menggebu-gebu, Wahabi ini adalah pembawa agama baru. Sudah ternyata semakin hari Allah tunjukkan kebenaran kepada dia. Apa yang terjadi? Ya, saya sebenarnya kepingin ikut kajian itu, tapi sungkan. Nah, terjadi. Ingin ikut saya kajian itu, tapi waduh, rekor saya buruk di sisi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita masuk bab ke 120. Tanaquduhum fi ittiba'ihim li ghairihim. Ya, kontradiktif mereka di dalam mengikuti selain mereka. Dimaksudkan di sini adalah da'wahum ittiba'as salaf ma'at tasrih bi mukhalafatihim. Mereka mengakui atau mengklaim diri mereka adalah pengikut para salaf, pengikut orang-orang terdahulu, bahwasanya perilaku mereka ada contohnya, ada pendahulunya. Ya. Bahkan mereka mengklaim inilah kami yang mengikuti jalan nabi-nabi terdahulu. Padahal mereka menyelisihi, termasuk orang yang pertama menyelisihi jalan nabi-nabi mereka. Ya. Jadi kontradiksi antara ucapannya dengan perilakunya. Ya. Sebelum kita bahas di sini, kita cermati dulu perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengucapkan ini pada kurang lebih abad ke-13 Hijriah. Ternyata sudah ada orang yang ngaku sunnah, ngaku salaf,
hanya di lisannya saja. Hanya di lisannya saja. Dia tidak berusaha mengikuti bagaimana sih cara salaf itu beragama seumur hidupnya. Padahal di situ para ulama sudah menuliskan di dalam kitab-kitabnya. Ya, antum lihat ada kitab-kitab akidah, kitab-kitab akhlak, kitab-kitab fikih yang di situ menyebutkan dari A sampai Z bagaimana kehidupan para salaf. Ya. Yang paling banyak sendiri disinggung adalah bagaimana para salaf mereka selalu menjaga prinsip tidak beramal dan berucap sebelum berilmu. Ya, tetapi fenomena yang terjadi adalah banyak dari kaum muslimin yang mengaku ahlu sunnah, mengaku salafiyah atau salafiyin, ya, tetapi justru poin terbesar yaitu ilmu yang menjadi bendera para salaf ini mereka tinggalkan. Ya, mereka tinggalkan. Apalagi dengan hal-hal yang di bawahnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di sini beliau menyebutkan ammatul yahudi wan nasara, kebanyakan orang-orang Yahudi dan Nasara, wa ahlud dhalal, dan orang-orang yang sesat, minal muntasibina ilal Islam, orang-orang yang sesat yang menisbatkan diri mereka kepada Islam, kulluhum yadda'una annahum yattabi'una man sabaqahum minal mu'minin. Semuanya mereka mengklaim, ya, mengakui bahwasannya inilah saya, ada pendahulunya sebelum saya. Inilah saya, orang-orang yang mengikuti pendahulu-pendahulu saya. Ya. Hal ini tujuannya untuk melegitimasi amalannya, untuk mengamankan dirinya. Fal Yahud, contohnya orang Yahudi, yadda'una annahum min atba'i Musa alaihi salam. Orang Yahudi sampai saat ini mengaku merekalah pengikut siapa? Musa alaihi salam. Yahudi pada mengikut Musa alaihi salam. Wan Nasara yadda'una annahum yattabi'una al-Masih alaihi salam wa man amana bihi. Orang Nasrani mengaku adalah pengikutnya Isa alaihi salam. Wa ahlud dhalal, dan orang-orang yang sesat min hadhil ummah, yang ada di umat ini, itu umat Islam, yadda'una annahum yattabi'una salaf hadhil ummah. Ya, bahkan kaum muslimin yang sesat ini, sesat, mengaku mengikuti generasi sahabat. Mengaku mengikuti generasi sahabat. Orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, kita mengikuti sahabat. Sahabat juga melakukan bid'ah hasanah. Siapa? Bilal katanya, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu terompahnya terdengar di surga. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang engkau lakukan sehingga terompahmu itu sudah terdengar di surga, derap langkahmu terdengar di surga. Kata mereka, coba perhatikan ini, Rasul tanya amalan sama Bilal. Nah, ini letak syubhatnya di sini. Ini membuktikan bahwasannya Bilal tidak diajari Rasul. Ya, maka ini adalah bid'ah, kata mereka. Karena bid'ah itu amalan yang tidak ada contohnya dari Rasul. Masuk atau enggak? Ada yang bisa jawab? Tafadhol. Kenapa? Bantahannya gimana? Tafadhol. Rasul bertanya berarti bukan? Bukan berarti? Naam. Ahsan. Pertanyaan Rasul di sini bukan berarti Rasul tidak tahu amalannya. Pada masa itu belum disempurnakan Islam. Islam belum sempurna, belum turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Islam masih disempurnakan. Dalam masa penyempurnaan Islam, ketika ada amalan-amalan sahabat yang didiamkan oleh Rasulullah, yang disetujui oleh Rasulullah, maka itu jadi syariat. Maka itu jadi syariat. Sehingga pada zaman Rasulullah nggak ada bid'ah. Jelas?
Kalau dikatakan Bilal berbuat bid'ah, ya salah. Bid'ah itu adalah tambahan. Tambahan itu terjadi setelah ada penyempurnaan. Jelas ya? Pada zaman Rasulullah belum sempurna. Sampai pada turun ayat Al-Quran terakhir, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Setelah ayat itu, setelah Rasulullah wafat, jika ada yang berbuat hal yang baru dari agama, barulah terjadi bid'ah. Ya. Kalau pada zaman Rasulullah nggak ada bid'ah sama sekali. Jelas ya? Dijawab dengan misalkan Rasul tidak mengetahui perkara gaib itu gimana kan? Karena yang dikerjakan Bilal atau seseorang kan gaib bagi orang yang lain. Gimana Pak? Rasul tidak mengetahui hal gaib, terus? Kan perkaranya urusannya Bilal beribadah pada Allah itu kan sesuatu yang gaib. Orang lain. Nah, Gimana? taib. Memang Rasulullah tidak tahu hal gaib. Yang mereka permasalahkan di sini dari hal kebid'ahannya. Berarti Bilal buat acara baru ini. Dari sisi ini. Memang Rasulullah tidak tahu hal gaib sehingga beliau bertanya kepada Bilal. Ya. Nah, dari sisi ini banyak sekali kaum muslimin yang memutarbalikkan fakta di dalam Islam dan mengaku mereka mengklaim mengikuti Rasulullah. Ya. Di daerah saya, di Blitar sana ada yang sholat tarawih 23 rakaat dilakukan selama 7 menit. Ada yang lebih bahkan, ada yang lebih cepat. Ketika diwawancarai, mereka mengatakan inilah sunnah Rasul. Berani mengklaim inilah sunnah Rasul. Ziarah kubur yang disertai dengan kesyirikan, inilah sunnah Rasul. Kemudian membawakan hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr fazuruha. Dulu saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahilah kubur. Hanya di situ diambil tanpa dijelaskan bagaimana ziarah kubur yang syar'i. Ya, dan masih banyak yang lainnya. Kelompok-kelompok sesat. Bahkan yang melakukan aksi terorisme, jihad-jihad liar, mengaku mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Maka di sini beliau mengatakan semuanya mengklaim mengikuti sunnah Rasul SAW. Jangankan ente wahai kaum muslimin, Yahudi saja mengaku pengikut Nabi Musa, Nasrani mengaku pengikut Nabi Isa. Ya, bukan hanya kita. Maka semuanya kita kembalikan kepada dalil. Mana buktinya? Contohnya Yahudi. Mana buktinya kamu mengikuti siapa? Musa. Loh, emang bisa membuktikan? Terbukti Anda tidak mengikuti Musa. Karena Musa mengajarkan kepada manusia, pada Bani Israel, di dalam Tauratnya akan ada nabi setelahnya Isa. Akan ada nabi setelahnya adalah Muhammad. Anda nggak percaya kepada Isa dan Muhammad, berarti bukan pengikut Musa. Kemudian Nasrani mengaku pengikutnya Isa, bohong. Nabi Isa mengatakan di dalam surat As-Saff, wa idz qala Isa li bani Israil. Ketika Isa mengatakan kepada Bani Israel, inni rasulun ilaikum, saya adalah rasul kalian. Ya, yang memberikan kabar gembira akan kedatangan Nabi terakhir bernama Ahmad, yaitu bernama Muhammad. Percaya kalian? Tidak, berarti bukan pengikutnya Isa. Sama, kami pengikutnya Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Ketika ada suatu hadis yang sahih, itulah madhabku. Ini hadisnya sahih, Pak. Tetap ikut Syafi'i. Nah, berarti bukan pengikutnya Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan kalau ada hadis sahih itu madhabku. Ya, ini hanya klaim. Ini juga pelajaran untuk kita semua jamaah sekalian. Kalau kita mengaku mengikuti generasi salaf yaitu sahabat, maka pelajari bagaimana mereka berakidah, mereka beribadah, mereka berakhlak. Ikuti semampu kita. Ya, ikuti semampu kita. Kita nggak mungkin bisa menyamai mereka.
Nah, insyaallah bab ini kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Barakallahu fikum. Ada yang mau ditanyakan, tafadhal. Nah, silakan. Bagaimana menyikapi orang yang berdebat dengan kebatilan seperti kita tahu beberapa waktu yang lalu Paus datang ke Indonesia disambut dengan meriah, bahkan para tokoh-tokoh agama datang menghormati dengan penuh rasa takzim, salaman, mencium segala, dan orang-orang liberal di belakangnya pun sampai berkomentar, kalian gak usah ribut, toh Allah juga menciptakan setan, diam aja, biasa aja, kok kalian pada ribut. Biarin aja 1000 paus datang pun kalau iman kita kuat gak ada yang murtad. Itu cara menyikapinya gimana? Tata kita debatnya bagaimana? Ya, dibawakan ayat surat Al-Mumtahanah yang disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian, wahai penyembah berhala, wahai orang kafir. Berlepas diri, artinya berlepas diri apa? Tidak menjadikan mereka sebagai pemimpin, tidak menjadikan mereka sebagai pelindung, tidak menjadikan mereka kawan setia, juga diantaranya tidak ta'zim, tidak mengagungkan. Berlepas diri, ya, dan kepada sesembahannya. Bawakan, dan masih banyak ayat yang lainnya. Jangankan kepada paus, Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya saja, ya, itu berlepas diri ketika berkaitan dengan sesembahannya. Ya. Kemudian bawakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat yang terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidak akan kalian temukan orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir sementara mereka mencintai orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Maksud orang yang durhaka kepada Allah adalah orang kafir. Gak akan bertemu iman dengan kafir, gak bakal bertemu. Bahkan Allah mengatakan dalam ayat itu, walau kanu aba'ahum au abna'ahum, walaupun orang kafirnya itu adalah ayah kalian atau anak kalian, ya, au ikhwanahum, atau saudara kalian, au ashiratahum, atau keluarga kalian, tidak akan dicintai, berlepas diri. Apalagi orang lain, keluarga saja kita harus berlepas diri, tapi tetap menjaga hubungan kekeluargaan duniawinya. Adapun masalah ukhrawinya harus berlepas diri. Dia datang sebagai apa? Pemuka agama, berarti masalah ukhrawi. Ya, kalau dia datang sebagai pembeli, kita mau jualan, nggak ada masalah. Berarti itu adalah bagian dari duniawi. Nah, ada lagi? Cukup ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita untuk senantiasa berilmu dan beramal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari seluruh penyimpangan dan memberikan kepada kita husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di dalam surganya. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.